Bersama Ibu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 materi Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebelum ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberi kita kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, yuk langsung saja kita ke materi. Berikut sekilas mengenai surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh atau fajar. Surat Al-Falaq adalah surat ke-113, letaknya setelah surat Al-Fil. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq sendiri termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Bersama surat An-Nas, kedua surat ini disebut Al-Mu'awwizatain atau surat perlindungan. Selanjutnya, mari membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul atau simpulnya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya, asbabun nuzul atau latar belakang diturunkannya surat Al-Falaq. Ada yang tahu tidak mengapa surat Al-Falaq diturunkan? Surat Al-Falaq diturunkan bertepatan dengan peristiwa sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah sakit, beliau kemudian didatangi oleh kedua malaikat. Kedua malaikat tersebut memberitahukan sebab mengapa Rasulullah sakit. Ternyata Rasulullah itu dikirimi sihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin Asyam. Pada keesokan harinya, Rasulullah kemudian pergi ke sumur tersebut. Ketika sampai, beliau melihat airnya berwarna merah kecoklatan, seperti air pancar. Beliau menimba airnya dan mengangkat batu, lalu mengeluarkan sebuah kotak dari dalam sumur tersebut yang diletakkan oleh Yahudi yang menyihirnya. Ketika Rasulullah membuka kotak tersebut, ternyata di dalam kotak tersebut ada bekas rontokan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dan beberapa gigi sisir beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan atau 11 simpul yang ditusuk oleh jarum. Kemudian saat itu turunlah surat Al-Falaq juga surat An-Nas secara bersamaan. Rasulullah kemudian membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibacakan, maka terlepaslah satu ikatan, sehingga Rasulullah merasakan badannya menjadi lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, maka terlepaslah seluruh ikatan atau simpul tersebut. Lanjut ke makna surat Al-Falaq. Setelah kita mempelajari tentang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surat Al-Falaq dan arti-arti dari surat Al-Falaq, maka kita dapat mengetahui bahwa di dalam surat Al-Falaq Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berlindung hanya kepada Allah semata. Allah Tuhan yang memelihara dan mengatur segala sesuatunya. Termasuk di dalamnya ialah kita meminta perlindungan dari Allah di waktu falak atau di waktu fajar. Surat Al-Falaq sendiri berisi perintah agar kita berlindung hanya kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Apa saja sih bentuk kejahatan yang diceritakan di surat Al-Falaq? Yaitu satu, kejahatan dari sesama makhluk Allah, diantaranya jin, hewan atau binatang, juga manusia. Yang kedua adalah kejahatan malam. Banyak tindakan kejahatan dilakukan di waktu malam hari, di mana di saat itu kebanyakan orang sedang terlelap dalam tidurnya dan dalam keadaan lengah. Yang selanjutnya adalah kejahatan tukang-tukang sihir. Tindakan atau perilaku jahat yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir banyak terjadi di waktu malam. Mereka menjalankan aksinya dengan cara mengirimkan sihir dan mantra di waktu gelap. Yang terakhir adalah kejahatan orang yang dengki atau hasad. Orang yang dengki atau hasad serta iri hati adalah tidak senang jika orang lain mendapat nikmat, sehingga berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut bagaimanapun caranya. Dengan demikian, surat Al-Falaq mengajarkan kita agar kita selalu meminta perlindungan dari segala bentuk kejahatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu mengikuti ajaran Rasulullah, yakni senantiasa membaca surat tersebut sebelum tidur, di kala pagi dan petang, agar selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Demikian pembahasan kita mengenai Quran Surat Al-Falaq. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum.